Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiryono. Nomor induk mahasiswa 0497501125. Hari ini saya membuat video praktikum tugas 2 algoritma dan pemrograman. Oke, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih masih bisa mengerjakan tugas ini. Semoga mendapatkan hasil yang maksimal. Oke, kita mulai saja. Pertama, ya kita akan mulai dari tugas 2 ya, membuat program gitu ya. Oke, di sini soalnya kita bacakan terlebih dahulu. Tugas 2, buatlah program sederhana menggunakan operator statement if dengan kasus berikut. Pada sebuah perusahaan dengan 3 golongan karyawan, yaitu jika golongan A gaji 5 juta, jika golongan B gaji 6.500.000, jika golongan C gaji 9.500.000. Jika karyawan tersebut lembur, maka mereka dibayar per jam dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, jika karyawan lembur 1 jam, maka gaji lemburnya 30% dari gaji pokok. Yang kedua, jika karyawan lembur 2 jam, maka gaji lemburnya 32% dari gaji pokok. Yang ketiga, jika karyawan lembur 3 jam, maka gaji lemburnya 34% dari gaji pokok. Yang keempat, jika karyawan lembur 4 jam, maka gaji lemburnya 36% dari gaji pokok. Yang kelima, jika karyawan lembur lebih besar atau sama dengan 5 jam, maka gaji lemburnya 38% dari gaji pokok. Oke. Inputan pada program adalah golongan dan jam lembur. Untuk outputnya, tampilan ke layar jumlah penghasilan, yaitu gaji golongan plus gaji lembur. Oke, kita mulai langkah-langkahnya ya. Yang pertama, di sini kita akan membuat programnya di kode editor. Nah, kode editor itu ada banyak, ada Visual Studio Code dan NetBeans dan yang lainnya. Di sini saya akan membuat, saya sebelumnya juga sudah mencoba dengan Visual Studio Code, tapi di sini saya akan mempraktekannya dengan NetBeans IDE ya. Untuk yang pertama, saya download dulu NetBeans-nya dari langsung webnya netbeans.apache.org. Sudah saya download, saya install. Nah, ini adalah tampilan pertama saat kita membuka aplikasinya. Lalu kita langsung untuk bikin proyek ya. Setelah kita install, kita buat proyek baru untuk tugasnya ya. Buat proyek baru di NetBeans, caranya kita klik File, New Project. Lalu kita pilih kategorinya Java with N. Kita pilih projectnya Java Application, kita next. Oke, kita masukkan nama proyeknya. Saya membuatnya dengan gaji karyawan, perhitungan gaji karyawan atau tugas 2. Saya di prakteknya saya menggunakan gaji karyawan. Oke, nanti akan saya buatkan contohnya langsung di NetBeans-nya. Oke, kita klik finish. Selanjutnya kita tulis kode programnya ya. Kita akan buat kode programnya. Saya sudah buat, nanti akan saya jelaskan sesuai dengan soal yang diberikan tadi ya. Inputnya di atas. Untuk tampilannya seperti ini. Ini adalah contoh yang sudah saya buat dari gaji karyawan tersebut di NetBeans ya. Nanti akan saya jelaskan langsung dari aplikasinya. Ini hasil screenshotannya. Lalu kalau sudah dibuat, kita coba running ya. Ini contoh kita run programnya, run file ke kanan ya. Di projectnya kita klik kanan, run file, lalu akan tampil outputnya seperti ini ya. Ini outputnya ada 3 golongan karyawan A, lalu kita coba golongan karyawan B dan golongan karyawan C. Nah, gitu. Nah, ini karena masih kosong nih linknya, nanti akan saya tambahkan setelah video ini jadi. Oke, selanjutnya kita akan ke aplikasi NetBeans.
ya, pindah ke aplikasi NetBeans. Oke, mana ya, kita coba aplikasi NetBeans-nya. Oke ya, ini kita sudah di aplikasi NetBeans-nya. Lalu kita akan mencontohkan. Oke, kita akan contohkan dulu sesuai dengan soal yang tadi ya. Di sini saya sudah membuat file projectnya dengan nama gaji karyawan. Oke, tadi screenshotan contoh, ini kita buat screenshotan lagi. Contoh, kita buat file new project ya. Mungkin di situ tidak akan tampil nih, tapi kita klik filenya tampil, cuman dropdownnya nggak kelihatan ya. Kita klik file, kita new project. Oke, kita pilih kategorinya Java with N, kita projectnya Java application, kita next, lalu kita buat project name-nya, ini contoh ya, tugas 2 contoh. Contoh membuat new project, kita finish. Oke, kita tunggu, lihat. Nah, ini sudah tampil ya, tugas 2 contoh di sebelah kiri saya berarti ya. Kiri apa kanan ini? Karena mirror jadinya. Oke, tugas 2 contoh di sini sudah tampil. Ya, cuman kalau kita buat dari awal sepertinya akan panjang, jadi saya pakai yang sudah jadi dan akan saya jelaskan. Ini tadi saya buat contoh untuk membuat new project-nya. Oke, kita sudah buat yang sudah jadi. Di sini saya sudah buat ya yang sudah jadi sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Oke. Dari yang pertama ini kita sudah buat package-nya gaji karyawan ya, sesuai dengan file name project yang kita buat sebelumnya. Lalu kita akan import untuk scannernya. Di sini kita masukkan import. Sini author atas nama saya sendiri, saya yang buat Wiryono ya. Import Java util ya. Di sini kita import library-nya, yaitu scanner adalah library Java untuk membaca input dari pengguna melalui keyboard. Oke. Lalu kita lanjut dari deklarasi kelas dan metode utama. Di sini deklarasi kelasnya. Oke, kelihatan ya? Oke, di video jelas ya. Publik. Di sini publik kelasnya gaji karyawan. Publik statis. Publik kelasnya gaji karyawan, ini adalah nama kelas utama, tempat kode program dijalankan. Oke, kita lanjut ke public static void-nya. Ini adalah main atau titik awal eksekusi dari program di Java. Oke, kita lanjut. Ini kita akan deklarasikan variabelnya ya. Di sini ada note komen garis miring 2 ini untuk komen atau pengingat kita, dan ini tidak terbaca dalam program ya. Jadi dibuat seperti ini untuk mengingatkan kita jika kita lupa atau sesuatu. Di sini kita akan deklarasi untuk variabelnya. Di sini variabelnya ada golongan. Golongan di sini saya buat string karena lebih dari satu ya. Jadi saya buat string, lalu jam lembur, integer, lalu kita ada yang double itu gaji pokok sama dengan 0, gaji lembur yang 0, dan total penghasilan. Oke, variabel yang digunakan tadi itu golongan. Input golongan di sini golongan karyawan, ada karyawan A, nanti di bawah akan dijelaskan, B, dan karyawan C. Nah, jam lembur ini akan jumlah jam lembur yang nanti akan kita input. Dari hasil outputnya kita bisa input berapa jam lembur yang akan kita input nantinya. Lalu gaji pokok ini apa tadi, gaji pokok ya sudah double ya. Gaji pokok itu ada yang karyawan ABC masing-masing ada gaji pokoknya
masing-masing. Lalu gaji lembur itu menyimpan gaji lembur yang dihitung dari gaji pokok. Lalu ada total penghasilan. Nah, total penghasilan ini nanti kita samakan dengan soal, yaitu gaji pokok plus gaji lembur berarti ya. Oke, di sini kita deklarasi variabelnya sudah, lalu kita buat inputnya dari pengguna. Inputnya adalah scanner. Scanner sama dengan new scanner system.in. Oke, lalu kita print untuk masukkan golongan karyawan yang tadi. Sistem out print kita masukkan sout ini ya. Sout masukkan golongan karyawan. Tadi ada A, golongan karyawan A, golongan karyawan B, golongan karyawan C. Oke, golongan dari yang variabel tadi outputnya adalah scanner.nextLine to uppercase. Nah, di sini kita buat to uppercase biar supaya hurufnya nanti besar yang keluar. Lalu sistem out print masukkan jumlah jam lembur. Nah, nanti di sini akan ada outputnya, kita masukkan jam. Yang sistem out print ini masukkan golongan, ini sudah ada pilihannya, kita tinggal tentukan nantinya. Kalau jumlah jam lembur nanti kita yang tentukan sendiri berapa yang akan kita input. Nah, jadi untuk jam lembur sama dengan scanner.nextIn. Oke, yang selanjutnya kita menentukan gaji pokok berdasarkan golongan. Ini seperti yang di soal tadi ya. Kita menggunakan switch untuk golongan. Case A gaji pokok sama dengan 5 juta. Break case B gaji pokok 6.500.000. Break case C gaji pokok 9.500.000 break. Oke. Ini kita tentukan gaji pokok berdasarkan golongan, lalu saya buat defaultnya. Jika golongannya tidak valid, maka sistem akan keluar program jika golongan yang tidak valid. Oke. Selanjutnya kita menghitung untuk gaji lemburnya berdasarkan dengan soal yang tadi ya. Di sini kita if jam lembur sama dengan 1. Untuk outputnya berarti gaji lembur berarti tadi 30% ya. Berarti kita ambil desimal angka, jadi 0,30 dikali dengan gaji pokok. Lalu yang kedua, else if jika jam lemburnya 2 jam, maka gaji lemburnya tadi 32%, jadi 0,32 dikali gaji pokok. Lalu else if jam lembur jika 3 jam tadi 34%, kita buatnya jadi 0,34 dikali gaji pokok. Lalu else if sama dengan 4 jam, maka gaji lembur sama dengan tadi 36%, 0,36 dikali gaji pokok. Else if jam lemburnya lebih besar atau sama dengan 5 jam, maka gaji lembur 38%, 0,38 dikali dengan gaji pokok. Oke. Sekarang kita akan menghitung total penghasilan. Total penghasilannya yaitu gaji pokok plus dengan gaji lemburnya. Oke. Di sini kita akan membuat outputnya atau menampilkan output dari hasilnya, yaitu system out println kutip /n rincian gaji karyawan. Di sini kita akan ini hanya teks ya untuk menampilkan tadi nantinya di outputnya. System out println golongan karyawan ya. Di sini golongan karyawan, nanti kita akan input ada A, B, C. Nanti jadi golongan karyawan kita yang input manual. Lalu yang printf gaji pokok. Oke, gaji pokok ini
kita buat nanti dengan nominalnya sesuai dengan gaji pokoknya dengan tambahan tanda koma ya, agar sesuai. Lalu saya buat persen plus D ini untuk memisahkan ribuan. Lalu ini juga ada plus persen N, menambahkan baris baru ya setelah mencetak hasil. Sistem out printf gaji lembur. Oke. Lalu sistem out printf total penghasilan. Jadi kita nanti buat outputnya yaitu setelah kita input golongannya, golongan A, B, atau C, lalu kita input jam lemburnya. Nanti kita bisa input 2 jam, 4 jam, 5 jam. Nah, outputnya nanti yang akan dihasilkan yaitu gaji pokok, gaji lembur, dan total penghasilan. Oke. Lalu di sini kita tutup dengan scanner close. Ya, di sini kita anggap berarti sudah selesai. Oke. Oke, sekarang kita running untuk programnya. Di sini kita bisa langsung running program dengan mengklik tombol ini, play ini ya, tombol play sepertinya, itu bisa running juga, atau kita klik kanan di project yang kita buat di sini. Nah, seharusnya tampil ya drop downnya, tapi di situ sepertinya nggak tampil di screenshotan layarnya. Di klik kanan kita pilih run file. Oke, atau kita langsung dari sini aja yang play yang lebih kelihatan ya, run file dari sini kita klik saja. Oke, maka akan terlihat ya di sini sudah berjalan. Masukkan golongan karyawan. Di sini kita akan input golongan karyawan A. Ini enggak sensitive case ya, jadi bisa A kecil atau A besar. Kita masukkan A, kita enter. Maka masukkan jam lembur, masukkan 2 jam. Maka akan terlihat outputnya ya. Untuk gaji pokoknya 5 juta, gaji lemburnya 1.600.000 dengan total penghasilan 6.600.000. Oke, kita akan lanjut ke golongan B ya. Kita coba kita run ulang berarti ya. Kita run ulang lagi. Oke. Golongan B. B kecil, B besar tidak masalah. Oke, masukkan jam lembur 4 jam. Kita enter dan outputnya keluar. Untuk gaji pokok 6.500.000 untuk golongan B dengan gaji lemburnya selama 4 jam. Oke, dikali berapa persen tadi ya, golongan B dikali 32% ya, sekitar segitu untuk hasilnya. Jadi total penghasilannya 8 juta. Oke, kita running lagi untuk golongan C. Oke, kita coba golongan C, input C, enter. Jam lemburnya 1 jam, 2 jam, 6 jam. Oke. Wow, ini besar ya. Jadi gaji pokoknya 9.500.000, gaji lemburnya 3.610.000 dengan total penghasilan 13.110.000. Oke, di sini berhasil. Lalu kita coba yang tadi defaultnya, kalau kita masukin golongannya di luar A, B, C, maka dia akan kita coba ya, dia akan keluar. Kita coba G, kita nggak ada golongan G. Golongan tidak valid. Oke, karena tidak ada, kita hanya input A, B, C golongannya. Kita input selain itu maka golongan tidak valid. Oke, di sini sudah terlihat ya outputnya ini. Oke, mungkin sekian dari saya. Jika ada perubahan ya, kalau misalnya ada perubahan kita bisa file, save projectnya, bisa langsung save kalau sudah ini, atau save as, Ctrl S bisa kita save projectnya. Kalau sudah selesai bisa kita close, tidak masalah. Mungkin sekian dari saya. Demikian
video praktik yang saya buat. Mohon maaf jika masih ada yang kurang atau masih ada yang kurang lengkap. Di sini saya mengerjakan tugas sendiri, mungkin ya ada sumber-sumber juga dari internet, dari tutorial, juga kemarin lihat tuh web ibu. Saya makanya nyoba pakai NetBeans, juga dari belajar kelompok dengan teman-teman semua juga. Sekian dari saya, semoga mendapatkan hasil yang memuaskan. Mohon maaf jika suaranya kurang jelas atau ada kata-kata yang belibet, salah. Demikian dari saya. Semoga mendapatkan hasil yang bagus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.